Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang rencana atau program kerja perpustakaan. Program kerja perpustakaan ini menjadi penting ya, karena nantinya dapat dijadikan sebagai suatu acuan dalam pengelolaan perpustakaan. Karenanya program kerja ini ya, bisa dijadikan sebagai langkah awal dalam pengelolaan perpustakaan, apapun bentuknya. Nah, dalam video kali ini lebih banyak akan membahas, termasuk contoh-contohnya nanti, lebih banyak membahas tentang program kerja perpustakaan sekolah ataupun madrasah. Baik, sebelum ke lebih jauh berbicara terkait program kerja perpustakaan, kita akan berbicara terlebih dahulu mengenai 5 hukum perpustakaan. Jadi dalam dunia perpustakaan itu dikenal ada 5 hukum perpustakaan atau 5 Law of Library Science yang dicetuskan oleh Syali Ramamdita Ranganathan, pustakawan asal India, ya, pustakawan asal India yang bisa dikatakan sebagai bapak perpustakaan dunia. Ranganathan mengeluarkan 5 hukum perpustakaan yang sampai sekarang masih relevan. Sampai sekarang masih relevan untuk diterapkan sebagai acuan dalam pengelolaan perpustakaan. Apa 5 hukum tersebut? Yang pertama yaitu setiap pembaca pasti ada bukunya. Setiap pembaca ada bukunya. Yang kedua, setiap buku ada pembacanya. Kemudian yang ketiga, buku ada untuk digunakan. Kemudian, perpustakaan harus mampu menghemat waktu pembaca. Dan yang terakhir, perpustakaan adalah organisme yang selalu tumbuh. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, semua pembaca ada bukunya. Jadi, idealnya di perpustakaan, ketika ada seseorang datang ke perpustakaan, berkunjung ke perpustakaan, masuk ke perpustakaan untuk membaca atau untuk memenuhi kebutuhan informasinya, dia butuh informasi tentang sesuatu, maka idealnya orang tersebut mendapatkan apa yang dia cari. Bisa mencarinya melalui buku, bisa mencarinya melalui buku cetak, atau e-book, atau melalui video koleksi perpustakaan, dan lain sebagainya. Karena buku dalam perkembangannya kemudian tidak hanya berkutat pada buku cetak saja. Itu idealnya seperti itu. Yang kedua, seluruh buku atau semua buku ada pembacanya. Artinya, seluruh buku yang ada di perpustakaan idealnya sudah pernah dibaca oleh pembaca, oleh pemustaka. Nah, jadi ketika kita membeli buku, ketika kita mengadakan buku untuk perpustakaan, ketika buku tersebut sudah diolah, kemudian sudah dilayankan, maka idealnya masing-masing buku yang ada di perpustakaan itu ada pembacanya sendiri. Sehingga kurang tepat ketika misalnya ada buku yang mungkin mulai pertama kali dibeli, kemudian sudah diolah, sampai sekian tahun lamanya dia tidak pernah dibaca. Berarti ada yang salah dalam pengelolaannya. Yang ketiga, buku ada untuk digunakan. Artinya, buku-buku yang ada di perpustakaan itu diadakan agar dapat dimanfaatkan oleh pemustaka, oleh penggunanya, oleh pembacanya. Makanya kurang tepat ketika misalnya ada seorang pengelola perpustakaan yang membeli buku mungkin karena harganya mahal dan bukunya bagus. Buku tersebut kemudian diletakkan di lemari kaca, dipajang, kemudian dikunci, kuncinya disembunyikan dan tidak boleh, sehingga lemari tersebut tidak boleh dibuka, hanya sebagai hiasan saja bukunya.
Kurang ideal jika seperti itu. Mungkin solusinya adalah ketika ada buku-buku khusus, ya, buku-buku khusus baik itu mungkin khusus karena harganya mahal, khusus karena mungkin sifatnya, penggunaannya harus menggunakan perlakuan khusus, maka bukan berarti kemudian dilarang untuk menggunakan, namun ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur bagaimana cara menggunakannya. Misalnya, di suatu perpustakaan misalnya ada koleksi tentang naskah kuno. Di perpustakaan IAIN Jember misalnya ada koleksi naskah kuno. Nah, maka koleksi naskah kuno tersebut tidak bisa kemudian sembarang orang mengaksesnya. Harus dengan perlakuan tertentu, misalnya harus menggunakan masker, menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya, harus di ruangan khusus dan lain sebagainya. Tapi tetap naskah kuno tersebut boleh dimanfaatkan oleh pemustaka. Kemudian yang keempat, ya, hemat waktu pembaca. Artinya apa? Ketika pembaca atau pemustaka datang ke perpustakaan, ingin menemukan koleksi, ingin menemukan informasi yang dia inginkan, maka seharusnya perpustakaan mampu menghemat waktu mereka. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan bantuan, dengan cara mengelola agar buku-buku tersebut mudah digunakan, misalnya mudah ditemukan, misalnya memberikan layanan bantuan informasi, misalnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, perpustakaan adalah organisme yang selalu tumbuh, yang selalu berkembang. Nah, pada poin kelima ini terlihat bahwa pada dasarnya seluruh perpustakaan apapun bentuknya idealnya memiliki akan dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, ini terlihat ada perkembangan, ada perubahan di dalamnya. Entah itu perubahan dalam hal pemustakanya, mungkin dalam hal layanannya, dan lain sebagainya. Nah, agar perkembangannya tersebut bisa berjalan dengan baik, maka perlu dikelola dengan baik. Agar pengelolaannya bisa berjalan dengan maksimal, maka seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perpustakaan itu perlu direncanakan. Bentuknya apa? Bentuknya adalah adanya program kerja. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, dalam menyusun program kerja nantinya, karena itu berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan, ya, perlu diketahui beberapa dasar hukum dalam pengelolaan perpustakaan, terutama perpustakaan sekolah. Ada banyak sekali, ya, dasar hukum ini. Ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan. Mungkin beberapa memiliki tahun yang lama dan mungkin sudah ada yang terbaru lagi peraturannya, ya. Jika ada yang terbaru lagi mungkin bisa memberikan koreksi melalui kolom komentar, baik itu bisa memberikan melalui kolom komentar di YouTube nantinya. Oke. Ini yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada penjelasan pasal 35 ayat 1, di situ dijelaskan bahwa mengamanatkan bahwa salah satu sarana yang ada di sekolah adalah keberadaan perpustakaan. Artinya perpustakaan ini menjadi salah satu sarana yang ada di sekolah, selain kelas, ruang kantor, dan lain sebagainya. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, di situ disebutkan bahwa pada pasal 23 ayat 1, setiap sekolah atau madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Artinya pada ayat 1 ini, setiap sekolah atau madrasah itu idealnya memiliki perpustakaan yang mereka naungi. Nah, dalam pengelolaan perpustakaan tersebut, ya, harus memenuhi standar nasional perpustakaan yang sudah disusun oleh Perpustakaan Nasional. Tentu saja dengan memperhatikan standar nasional pendidikan, karena dia berada di bawah lembaga pendidikan. Kemudian pada ayat 6 disebutkan bahwa sekolah atau madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah atau madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. Artinya apa? Ketika sekolah atau madrasah tersebut kemudian mendirikan perpustakaan atau memiliki perpustakaan, maka sekolah atau madrasah tersebut memiliki kewajiban atau bertanggung jawab untuk menyediakan pendanaan untuk pengelolaan perpustakaan.
Di sini paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional di luar dan hal-hal ini. Ya. Kemudian pada PP nomor 13 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, dan seterusnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pada peraturan pemerintah ini terlihat bahwa perpustakaan menjadi salah satu sarana dan prasarana penunjang dalam proses pembelajaran di sekolah atau di madrasah atau di lembaga pendidikan. Kemudian pada Permendiknas RI nomor 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana, pada bab 3 tentang mengenai kelengkapan prasarana dan sarana disebutkan bahwa di sebuah SMP atau MTS ya, sekurang-kurangnya memiliki sarana 1-2 ada di situ ada perpustakaan. Pada Permendiknas RI nomor 49 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan disebutkan bahwa di situ ya pada lampiran disebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan harus memiliki peraturan yang menjamin hak siswa untuk memanfaatkan fasilitas dan koleksi perpustakaan. Artinya, ketika perpustakaan tersebut didirikan, kemudian sudah dialokasikan dana untuk pengelolaannya, maka perlu juga diatur bagaimana agar hak-hak siswa untuk memperoleh informasi melalui pemanfaatan fasilitas dan juga koleksi perpustakaan itu bisa terjamin. Jadi tidak kemudian perpustakaan tersebut didirikan kemudian dibiarkan begitu saja. Perlu adanya ketentuan-ketentuan sehingga hak siswa untuk memanfaatkan fasilitas dan koleksi perpustakaannya bisa terjamin dan bisa terrealisasi tentunya. Selanjutnya ada Permendiknas RI nomor 161 tahun 2014 ya. Pada bab 5 mengenai penggunaan dana BOS, di situ salah satu pembiayaan dalam penggunaan dana BOS tersebut dapat digunakan untuk pengembangan perpustakaan. Ada standar nasional. Jadi pengelolaan perpustakaan tadi sebagaimana di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 disebutkan bahwa pengelolaan perpustakaannya harus memenuhi standar nasional. Nah, ada 2 standar nasional tentang perpustakaan. Yang pertama yaitu yang dikeluarkan oleh BSNI atau Badan Standarisasi Nasional Indonesia dalam bentuk SNI 7329/2009 tentang perpustakaan sekolah. Nah, selain SNI, ada juga SNP. Kalau SNI tadi dikeluarkan oleh BSNI, kemudian kalau SNP ya, itu atau Standar Nasional Perpustakaan dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Ini contohnya SNP 008 2011 tentang perpustakaan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Lalu bagaimana dengan yang sekolah SD atau MI? Dia diatur melalui SNP 007 2011. Sedangkan untuk yang aliyah atau SMA atau yang sederajat diatur melalui SNP 009 2011. Kemudian ada juga pedoman-pedoman berupa pedoman perpustakaan sekolah melalui yang dikeluarkan oleh IFLA atau UNESCO, dan juga pedoman umum penyelenggaraan perpustakaan sekolah ya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana struktur organisasi yang ada di perpustakaan? Nah, ini berdasarkan BSNI ya, berdasarkan BSNI terlihat bahwa posisi perpustakaan ini ada dalam SNI tadi. Posisi perpustakaan, terutama perpustakaan sekolah, dia berada langsung di bawah kepala perpustakaan atau wakil kepala sekolah. Dalam hal ini sejajar dengan lab dan juga tata usaha. Artinya apa? Perpustakaan posisinya dia sama, setara dengan laboratorium dan juga dengan tata usaha. Kemudian, lebih rinci lagi, dalam SNP disebutkan bahwa rincian dari struktur organisasi perpustakaan itu ada kepala sekolah, ada kepala perpustakaan langsung di bawah kepala sekolah. Kemudian
Kadang kepala perpustakaan ini disebut juga sebagai koordinator perpustakaan. Ya, intinya sama saja. Kemudian di bawahnya ada minimal 3 layanan. Yang pertama ada layanan teknis, layanan pemustaka, kemudian layanan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk layanan teknis, itu merupakan layanan yang berhubungan dengan penyiapan, dengan persiapan hal-hal yang akan dilakukan oleh perpustakaan melalui layanan pemustaka. Artinya gini, layanan teknis ini dia biasanya berada di balik layar, berada di belakang layar. Dia menyiapkan misalnya layanan mengolah koleksi, menata administrasi, dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam ranah layanan teknis. Nah, berbeda dengan layanan pemustaka. Kalau layanan teknis tadi yang tidak langsung berhubungan dengan pemustaka karena berada di balik layar, kalau layanan pemustaka, ini layanan yang langsung berhubungan dengan pengguna atau pemustaka, pengguna perpustakaan atau pemustaka. Dia berada di depan biasanya. Nah, layanan-layanan ini termasuk di dalamnya misalnya layanan peminjaman, layanan pengembalian, layanan informasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada layanan teknologi informasi dan komunikasi. Layanan ini menyangkut penerapan teknologi di perpustakaan. Nah, selanjutnya, kenapa program kerja? Kenapa harus ada program kerja? Untuk apa program kerja tersebut? Apa fungsinya? Nah, ini salah satu contoh saja bentuk dari program kerja ya. Program kerja perpustakaan ya, selain dia sebagai rencana kerja apa yang akan dilakukan ya, sebagian berfungsi sebagai patokan rencana kerja apa yang akan dilakukan ya, dalam kurun waktu tertentu. Program kerja ini juga dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi, sebagai indikator kinerja, sebagai acuan. Misalnya pimpinan atau pihak lain, bahkan mungkin pengelola perpustakaan sendiri, ketika ingin melihat sejauh mana kinerja perpustakaan ini, sejauh mana rencana-rencana kerja, sejauh mana program kegiatan yang sudah direncanakan bisa berjalan. Kenapa demikian? Karena di dalam program kerja perpustakaan itu nantinya akan memuat tujuan. Ya, tujuan, sasaran, termasuk pelaksana, bahkan sumber dananya dari mana, waktunya kapan, itu akan tercantum di situ semua. Sehingga nantinya ketika akan dilakukan evaluasi akan terlihat program kerja mana yang belum tercapai, kemudian kenapa dia tidak tercapai, dan lain sebagainya. Itu nanti akan masuk, akan tertuang dalam laporan nantinya. Nah, apa-apa saja bentuk-bentuk program kerja tersebut, atau bisa dikatakan isi dari program kerja tersebut ya. Yang pertama, ada program kerja jangka pendek, program kerja jangka menengah, dan juga program kerja jangka panjang. Kemudian ada juga program kegiatan rutin dan kegiatan insidental. Untuk program kerja jangka pendek, dia merupakan program kerja yang disusun dalam jangka waktu kegiatan 1 tahun. Sehingga kalau dalam perpustakaan sekolah, maka program kerja jangka pendek ini kurun waktunya adalah 1 tahun ajaran biasanya. Ya, kalau sekarang misalnya tahun ajaran 2010-2021 misalnya seperti itu. Sedangkan untuk program kerja jangka menengah, dia merupakan program kerja yang disusun dan untuk jangka waktu kegiatannya maksimal 5 tahun. Sedangkan untuk program kerja jangka panjang, ya, dia disusun untuk jangka waktu kegiatan lebih dari 5 tahun. Nah, untuk program kerja jangka pendek ini biasa tertuang dalam istilahnya TOR atau Term of Reference atau KAK, kerangka acuan kerja. Nah, di dalam KAK atau TOR tersebut ya, yang berisi program kerja jangka pendek biasanya selama 1 tahun, itu nanti dari KAK tersebut nanti akan bisa disusun RAB-nya atau rencana anggaran biayanya. Nah, sedangkan untuk yang program kerja jangka menengah umumnya tertuang dalam dokumen Renstra, rencana strategis perpustakaan. Karena Renstra umumnya untuk jangka waktu 5 tahunan. Sedangkan untuk jangka panjang,
program kerja jangka panjang biasanya tertuang dalam RIP. Ya. Tapi bukan rest in peace, ya, melainkan RIP di sini adalah rencana induk pengembangan. Rencana induk pengembangan perpustakaan. Ya biasanya berisi berisi program kerja perpustakaan kurang lebih 6 sampai 10 tahun yang akan datang. Bahkan ada yang sampai 20 tahun yang akan datang. Nah, kemudian ada juga kegiatan rutin dan kegiatan insidental. Apa saja kegiatan rutinnya? Kegiatan rutin adalah kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan pelayanan perpustakaan, di mana di dalamnya menyangkut pelayanan teknis dan juga pelayanan publik. Tadi sebagaimana saya jelaskan, pelayanan teknis ini adalah pelayanan yang tidak langsung berhubungan dengan pemustaka, sedangkan pelayanan publik ini adalah pelayanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka. Ini kegiatan-kegiatan rutin yang ada di perpustakaan. Contoh saja. Ada pengadaan, ada pengolahan koleksi, ada sirkulasi. Sirkulasi ini pinjam-meminjam perpustakaan, pinjam-meminjam buku. Kemudian ada referensi, ada layanan baca, wajib kunjung perpustakaan. Ya. Untuk pengadaan dan pengolahan ini masuk ke dalam ranahnya pelayanan teknis, sedangkan sisanya masuk ke ranah pelayanan publik. Tapi bukan berarti kemudian mereka yang ditempatkan di layanan teknis tidak boleh ikut campur dalam kegiatan layanan publik, atau sebaliknya, mereka yang ditempatkan di layanan publik bukan berarti kemudian tidak boleh ikut campur dalam pelayanan teknis. Keduanya harus saling bekerja sama. Layanan publik membantu layanan teknis juga membantu layanan publik. Bahkan di beberapa perpustakaan terkadang menerapkan adanya rolling. Jadi mereka yang ditempatkan di layanan teknis terkadang di-rolling ke layanan publik, begitu juga sebaliknya. Sehingga kedua-duanya memiliki pengalaman, baik di bidang layanan teknis maupun di bidang layanan publik. Nah, sedangkan kegiatan insidental merupakan kegiatan tahunan atau bahkan multi tahun yang tidak selalu ada di perpustakaan. Nah, misalnya di sini kalau promosi mungkin tiap tahun ada, pendidikan pemakai, literasi informasi atau pembinaan baca ini mungkin setiap tahun ada. Nah, mungkin misalnya kerjasama. Kerjasama tidak selalu setiap tahun ada kerjasama. Memang idealnya perpustakaan selalu menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Tapi beberapa perpustakaan mungkin dalam 1 tahun tidak selalu melaksanakan satu kerjasama. Nah, maka ini masuk ke dalam kegiatan insidental. Tapi yang terpenting di sini adalah bukan bagaimana bentuknya, bagaimana bentuk program kerjanya, atau bukan kemudian seberapa banyak program kerjanya. Karena perpustakaan hebat bukanlah perpustakaan yang banyak programnya. Tapi perpustakaan yang hebat adalah perpustakaan yang memiliki program kerja, jadi jelas rencananya mau ngapain, dan menjalankan program kerja tersebut agar memiliki manfaat nyata. Percuma misalnya program kerjanya bagus atau banyak program kerjanya tapi tidak dilaksanakan. Oke, itu terkait gambaran umum tentang program kerja. Lalu bagaimana bentuk program kerja perpustakaan? Memang tidak ada format khusus mengenai bagaimana bentuk program kerja perpustakaan. Ya. Bentuknya nanti akan menyesuaikan dengan lembaga induknya, lembaga induk masing-masing. Nah, di sini saya peroleh contoh, ya. Ada 2 contoh program kerja perpustakaan sekolah. Yang pertama yang disusun oleh Pengelola Perpustakaan SMP Negeri 1 Gemolong. Ya. Ini program kerja tahun ajaran 2017-2018. Ya. Di sini formatnya ya, ada latar belakang. Latar belakang di sini berisi tentang kenapa perpustakaan itu penting dan kenapa itu harus dilakukan kegiatan terkait perpustakaan. Kemudian dasar pemikiran. Nah, dasar pemikiran ini berkaitan dengan kenapa kegiatan-kegiatan yang muncul di program kerja ini harus dilaksanakan. Biasanya di dasar pemikiran ini beberapa juga menggantinya dengan dasar hukum atau diisi dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perpustakaan. Kemudian ada tujuan. Tujuannya apa tujuan diwujudkan program kerja ini? Kemudian manfaatnya,
manfaat program kerjanya. Kemudian di sini targetnya. Apa targetnya? Target dari program kerja yang akan dilakukan. Kemudian pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya dari bulan apa sampai bulan apa? Kemudian anggarannya dari mana saja? Di sini menyangkut anggarannya berupa berapa besarnya, besaran anggaran kalau di sini. Ya, kemudian di sini ada rinciannya, ada rincian kegiatannya apa saja. Kalau dilihat sekilas di sini berarti kemungkinan besar adalah program kerjanya berkaitan dengan pengadaan. Kemudian penutup. Dan jangan lupa di sini diketahui oleh kepala sekolah. Di sini ada tanda tangan koordinator atau kepala perpustakaan. Nah, contoh lain misalnya ini, ya. Ini saya peroleh dari halaman web Perpustakaan Cahaya Ilmu, Perpustakaan Cahaya Ilmu SMK Negeri 1 Singkep. Ini adalah program kerja perpustakaan tahun ajaran 2018-2019. Nah, jika ini tadi lebih simple, ya, langsung menuju ke program kerja perpustakaannya. Kalau untuk yang Cahaya Ilmu ini, ya, bahkan dilengkapi dengan, ya, selain latar belakang, dilengkapi dengan sejarahnya. Ada dasar hukumnya, ada sejarah perkembangan perpustakaan Singkep. Jadi, ketika publik membaca program kerja ini, mereka langsung tahu, oh ternyata gambaran umum perpustakaannya seperti ini. Muncul di sejarah sini. Kemudian dimunculkan di sini visinya, visi dan misi perpustakaan. Kemudian tujuannya, termasuk motonya, ya, motonya. Kemudian ada tujuan umum, ada tujuan khusus, tujuan strategik dan lain sebagainya. Fungsinya, sasarannya. Nah, baru di bawahnya ini ada program kerja perpustakaan. Nah, di sini langsung menuju ada program kerja jangka pendek, ada program kerja jangka panjang. Lagi-lagi, formatnya ini tidak mutlak seperti ini, tergantung dari lembaga masing-masing, mengikuti format program kerja di lembaga induknya. Ini ada program kerja bulanannya, ya, lengkap di sini bulan Juli apa saja kegiatannya, bulan Agustus, September dan seterusnya. Ya. Kemudian di bawahnya di sini dimunculkan gambaran fasilitas. Fasilitasnya apa saja? Koleksinya, kemudian sampai strukturnya lengkap. Kemudian penutup. Sama, tadi diketahui kepala sekolah dan ada kepala perpustakaannya. Nah, dua contoh program kerja ini menurut saya bagus sekali. Kenapa? Karena dapat diketahui oleh publik. Ya, diumumkan kepada publik. Artinya, maksudnya seperti ini. Ketika program kerja tersebut diketahui oleh publik, hal tersebut akan memudahkan pihak lain yang mungkin tertarik untuk ikut bekerja sama dalam pelaksanaan program kerja yang kita susun. Bisa jadi nanti ketika ada perusahaan atau mungkin ada lembaga swasta atau lembaga amal yang ingin melakukan CSR, bisa setelah mencari di internet kemudian menemukan laman web perpustakaan kita dan membaca program kerja kita, mereka tertarik. Tidak menutup kemungkinan. Tentu hal tersebut akan memudahkan dalam pelaksanaan program kerja nantinya. Ya. Jadi, alangkah baiknya jika program kerja yang kita susun tidak hanya diketahui oleh pengelola perpustakaan saja, atau tidak hanya diketahui oleh pihak internal saja, namun juga diketahui oleh publik sehingga memudahkan pihak-pihak lain yang mungkin akan membuka peluang, ya, peluang untuk kerjasamanya bisa lebih luas. Kira-kira seperti itu. Nah, tentang bagaimana caranya kemudian untuk menampilkan program kerja atau berita lain di web, nah, nanti akan kita bahas pada video yang lain. Oke, itu singkat tentang program kerja perpustakaan. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video yang lain. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.